Tapi apa sebab pengagungan terhadap kuburan hukumnya haram? Secara umum ada dua sebab. Sebab pertama adalah agar tidak bertasyabuh dengan ahlul kitab. Ya, tidak bertasyabuh dengan ahlul kitab. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyelisih ahlul kitab. Jangankan dalam masalah peribadatan, bahkan masalah duniawi saja Rasulullah SAW suruh selisih. Kata Rasulullah SAW, selisih orang musyrikin. Wafirul liha, lebatkanlah jenggot. Wa ahfus syawarib, dan potonglah kumis kalian. Sampai dalam masalah dunia pun Rasulullah suruh mengingkari, apalagi masalah akhirat. Rasulullah SAW melarang misalnya faslun baina ma baina siyamin wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Perbedaan puasa kita dan puasa mereka ahlul kitab adalah makan sahur, maka makan sahur. Rasulullah mengatakan la yazalun nasu bi khair ma'jal fitr. Orang-orang masih dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka berpuasa, takjil. Ya. Kenapa? Karena ini menyelisih ahlul kitab, ya. Adapun berkaitan dengan kuburan khusus dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, fi maradhihi alladhi mata fi, ketika Rasulullah SAW sakit dan dia meninggal dalam sakit tersebut, la'anallahu ya al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Dilaknat mereka Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Qalat, kata Aisyah, walaula dzalika la abrazu qabrahu. Kalau bukan karena perkataan Nabi yang Nabi ucapkan menjelang wafatnya, tentu kuburan Nabi akan dipindahkan ke tanah lapang, mungkin ke Baqi dan yang semisalnya. Namun para sahabat khawatir kalau kuburan Nabi dipindahkan, dibuka umum, orang-orang akan datang mengagungkannya sebagaimana orang Yahudi Nasara. Mereka paham ketika Nabi mengatakan la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, membuat para sahabat khawatir, paham kalau bukan karena hadis ini, kata Aisyah, walaula dzalik, kalau bukan karena hadis ini, la abrazu qabrahu ghairu anni akhsha an yuttakhadha masjida. Kalau bukan karena ini, tentu mending kuburan Nabi ditaruh di pemakaman umum, bukan di rumah Aisyah. Tetapi aku khawatir kuburan Nabi akan dijadikan sebagai masjid. Ya. Aisyah khawatir. Kemudian orang sekarang mengatakan, apa itu orang Wahabi asal ngomong? Emang ada orang ke kuburan? Emang kenapa kalau ke kuburan sholat di situ? Apa masalahnya? Jangan bilang mereka syirik-syirik. Kita tidak menuduh orang syirik, ya akhi, tidak. Tapi ini sarana. Sarana. Lagi pula bisa orang terlaknat karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bahkan menjadikan kuburan lebih ramai daripada masjid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah berbicara tentang hal ini lima hari sebelum beliau wafat. Kata beliau, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ketahuilah bahwasanya orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang saleh-saleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhul qubur masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian dari melakukan hal tersebut. Ya, ketika Rasulullah SAW juga dalam panas yang amat sangat, Rasulullah SAW tutup kepalanya dengan, kemudian Rasulullah buka lagi karena sudah mungkin sulit bernafas, ya, sesak. Maka Rasulullah berkata dalam kondisi sakit seperti itu, dalam kondisi parah, beliau berkata, la'natullah alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Kenapa Nabi ingatkan ini? Agar kuburan tidak dijadikan masjid. Rasulullah ulang-ulang menjelang dia meninggal dunia. Kalau ini bukan perkara yang dikhawatirkan, ngapain Rasulullah ngomong menjelang meninggal? Karena sebagian orang menggampangkan, ya ikhwan, ya ente jangan bicara-bicara kuburan. Ya Nabi ngomong mau meninggal di masalah ini. Apa ini perkara yang tidak dikhawatirkan? Kalau tidak dikhawatirkan, ngapain Nabi perhatian ngomong seperti ini menjelang meninggal dunia? Ini berarti sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dan terjadi, ikhwan. Orang minta ke kuburan. Hati mereka ingin kuburan lebih ramai kadang daripada masjid. Lebih khusyuk kalau beribadah di kuburan, lebih khusyuk kalau berdoa di kuburan, lebih khusyuk kalau salat, lebih khusyuk kalau baca Quran di kuburan daripada di masjid. Jadilah masyahid kuburan, area kuburan dijadikan masjid lebih menyaingi masjid-masjid yang ada yang rumah Allah Subhanahu wa taala.